Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prapti. Waalaikumsalam Bu Sri, apa kabar hari ini? Kelihatannya ada sesuatu nih. Iya, begini Bu Prapti, saya ada sedikit permasalahan tentang kenaikan pangkat nih Bu Prapti. Jadi saya kan terhambat nih dengan 3D menuju 4 layar. Ada beberapa yang harus diselesaikan dalam membuat laporan Bu Prapti. Jadi saya itu harus menyusun laporan-laporan sesuai dengan buku 4 yang sesuai dengan kenaikan pangkat, sama yang harus saya laporkan itu banyak, dari pengembangan diri sampai ke profesional berkelanjutan sama penunjangnya. Jadi masalahnya adalah saya itu kan harus ngajar 34 jam. Kemudian saya juga melakukan sebuah penelitian, tindakan kelas. Saya juga harus mengembangkan diri yang lainnya. Nah, aktivitas yang full padat seperti inilah saya merasa kekurangan waktu, atau saya justru malah bingung apa yang mau saya kerjakan terlebih dahulu untuk menyusun kenaikan pangkat di tahun 2024. Jadi sebaiknya saya bagaimana ya biar tujuan saya tercapai, supaya saya bisa menyelesaikan semuanya, baik kenaikan pangkat, yang laporan pengembangan diri, laporan ke profesional berkelanjutan, laporan penunjang, itu Bu Prapti. Oh ya, jadi Ibu pengen ngobrolin masalah kenaikan pangkat yang masalah kenaikan pangkat yang 3D ke 4A ini banyak hambatan karena Ibu ngajarnya banyak, harus melakukan penelitian, PTK, pengembangan diri juga gitu. Jadi Ibu ingin di obrolan kita ini nanti pinginnya adalah apa Bu dari obrolan kita Bu? Jadi tujuan ke saya ngobrol sama Bu Prapti ini apa namanya ya, Bu Prapti kan sudah banyak pengalamannya tentang bagaimana menyusun laporan tersebut. Saya mohon apa langkah yang harus saya kerjakan. Tujuan saya pengen supaya tahun nanti 2024 sudah selesai. Jadi di awal bulan 4, bulan April itu saya sudah melaporkan kinerja saya dari 3D ke 4A, karena prosesnya itu kan panjang. Untuk naik 3D ke 4A itu kan ada alih jenjang, kemudian ada naik pangkat guru. Di alih jenjang ini ada uji kompetensi juga Bunda. Jadi sebelum lulus uji kompetensi harus lulus penilaian angka kreditnya. Kemudian setelah lulus, nah untuk mencapai penilaian angka kredit itu kan luar biasa perjuangannya Bunda ya. Pengalaman di 3D itu membuat saya itu harus ekstra bekerja keras. Nah sekarang seperti ini, jadi kemampuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ini saya butuh masukan Bunda dari obrolan ini, supaya apa yang harus saya kerjakan dulu Bunda kayak. Oh iya, jadi tujuannya pengen Ibu nanti bisa langkah apa yang harus dikerjakan untuk bisa menyelesaikan persyaratan-persyaratan di kenaikan pangkat itu ya Bu ya. Kalau sejauh ini dari pemikiran Ibu, kira-kira bagaimana Bu yang sudah Ibu lakukan? Kalau misalnya dinilai, kalau misalnya yang bagusnya itu seperti apa sih menurut pemikiran Ibu? Yang bagusnya saya orangnya biasa terstruktur Bunda. Jadi Bu Prapti, saya biasa terstruktur
misalnya hari ini targetnya A sampai B, misalnya seperti itu. Hari berikutnya apa. Jadi mungkin saya pakai skala prioritas. Ini pengembangan diri dulu dikerjakan, kemudian baru ke profesional berkelanjutan, itu yang kedua, baru penunjang. Tapi yang paling berat itu yang PKB-nya ya, ke profesional berkelanjutan itu ada PTK, kemudian ada karya inovatif, ada pengembangan diri, PKB, terus ada apalagi itu ya penunjang itu. PKB aja banyak banget Bunda, jadi kayak karya inovatif sama satunya lagi apa Bunda, karya inovatif sama publikasi ilmiah ya, itu publikasi ilmiah sangat membutuhkan. Nah, ketika saya pengen membuat karya inovatif itu kan berarti saya harus menguasai media pembelajaran yang mau saya gunakan untuk karya inovatif. Kemudian ketika publikasi ilmiah berarti saya harus membuat penelitian. Dan saya juga kalau publikasi ilmiah harus membuat berita yang seperti itu Bunda. Jadi ada beberapa banyak yang harus saya laporkan begitu. Jadi sebenarnya kalau sejauh saya punya ini Bunda. Kalau sejauh ini menulis, Ibu kalau sejauh ini yang tadi sudah dilakukan kan tadi pakai skala prioritas, sudah biasa terstruktur ya, bekerja terstruktur itu, kemudian tadi disampaikan sudah beberapa yang harus diikuti. Kalau sejauh ini menurut Ibu sudah berapa persen yang sudah terlewati, atau kalau dinilai dengan skala 1 sampai 10, menurut Ibu sudah di skala berapa nih, di level berapa nih yang sudah dilakukan? Untuk membuat laporan ini saya yaitu Bun, karena makanya saya kan ngobrol sama Bu Prati. Jadi saya itu baru mungkin kalau skala prioritas itu mungkin sekitar 6 ya. Jadi saya baru 1 PTK yang disusun, kemudian karya inovatifnya saya belum membuat, pengembangan dirinya juga saya belum, karena ini sedang berproses ya. Kemudian menulis juga saya terhenti menulis. Biasanya saya menulis karena saya punya, alhamdulillah punya hobi membaca sama menulis. Jadi karya menulis di koran itu dan diterbitkan pernah juga. Nah, sekarang terhenti, jadi laporannya itu kan nggak ada kayak gitu Bu. Jadi kalau di skalakan ya 6 lah, karena baru 1 PTK yang sudah jadi. Dan rencananya tahun ini saya membuat PTK di kurikulum Merdeka dengan media dan model pembelajaran yang berbeda juga. Artinya melihat kebutuhan siswa. Jadi itu ilmu baru ya. Jadi mungkin harus banyak membaca, kemudian dituangkan dalam sebuah tulisan. Jadi itu targetnya naiknya berapa nih kira-kira Bun? Tadi kan perkiraan masih di 6 ya. Kira-kira pengen nambah jadi berapa nih kira-kira nih? Karena saya orangnya perfeksionis Bu. Perfeksionis 10 ya? Oh, 10 ya, 100 ya. Luar biasa ya. Nah, sekarang kalau pengennya dari 6 itu karena perfeksionis ya, jadi 100. Menurut Ibu apa yang mau dilakukan untuk bisa mencapai 100? Jadi mungkin saya kan pakai orangnya terstruktur ya. Jadi saya pakai skala prioritas Bunda, strategi.
tahun 2023 di semester awal ini saya harus mencari pengembangan diri yang setidaknya itu bisa menumbuhkan kemampuan saya, kompetensi saya di pedagogik. Misalnya saya ikut webinar tentang model pembelajaran, tentang media pembelajaran yang bisa meningkatkan kompetensi. Karena kita kan tingkat SMA ya Bun, jadi kemampuan untuk menguasai teknologi itu kayaknya dituntut. Itu yang pertama, itu rencana saya Bunda. Ada dari rencana ini itu yang sudah saya laksanakan itu terlampaui itu satu ya, karena media pembelajaran itu. Kalau yang model pembelajaran itu belum, itu strategi saya. Kemudian kalau yang PKB-nya, untuk PKB itu yang karya inovatif dulu ya Bunda, karena berhubungan dengan media. Jadi yang sudah saya praktikkan itu Google Sites di dalam kelas. Kemudian saya tempelkan di web belajar yang dipunyai SMA 5 menggunakan Moodle kan ya Bun ya. Moodle. Kemudian eksplorasi Moodle sendiri saya juga belum puas Bunda, jadi harus banyak yang digali. Nah, media pembelajaran ini kemudian saya belum tuliskan ke dalam bentuk laporan, tapi sebenarnya sih sudah terlampaui dipraktikkan, tinggal menuliskan laporannya. Itu yang pertama. Jadi mungkin saya pengen menuliskan media pembelajarannya yang untuk meningkatkan keberhasilan siswa belajar itu 3 Bunda. Jadi ada karya inovatif, media pembelajarannya 3, baik itu Moodle sendiri, kemudian yang kedua itu Google Sites ya, Google for Education, terutama Google Sites. Terus mungkin kemarin saya habis ikut pelatihan tentang Office 365 Bunda, Bu Prapti. Oh iya. Prapti. Office 365. Jadi dari rencana Ibu itu untuk menaikkan level ini, yang tadi saya dengar dari Ibu sampaikan sudah banyak yang sudah dilakukan ya Bu ya. Apa ada yang belum terlaksana? Yang media tadi ya belum sepenuhnya ya? Iya, jadi saya kurang puas terhadap mungkin karena saya belum membuat laporannya itu kali. Jadi laporannya itu. Kemudian yang itu tentang karya inovatif mungkin 3 itu ya. Kemudian video pembelajaran belum saya gunakan, kemudian flipbook juga belum saya optimalkan. Jadi mungkin nanti suatu saat berarti ada 5 ya Bun, karya inovatif, termasuk video pembelajaran yang menggunakan Canva, sama itu apa tadi ya, pokoknya ada, berarti dari 3 yang biasa kemarin saya gunakan waktu 6 itu kan 3. Sekarang mungkin 5 untuk meningkatkan kepuasan diri penggunaan media pembelajaran. Nah, berarti yang paling cepat bisa dilakukan yang mana tuh Bu? Yang paling cepat bisa dilakukan? Itu. Yang 3. Ya. Oh, yang 3 itu ya. Yang 3 itu ya. Kalau begitu untuk melakukannya kira-kira bagaimana itu di gambaran Ibu untuk bisa melakukan? Kalau yang 3 kan sudah dilakukan. Ya. Kalau yang 3 sudah dilakukan. Yang keempat itu karena Office 365 itu kan akunnya spesial ya. Artinya kalau siswa itu tidak mempunyai akun kan susah juga begitu kan. Jadi itu belum saya pikirkan kembali, utak-atik bagaimana supaya saya bisa menggunakan Sway untuk media pembelajaran. Ya.
sebenarnya itu sangat menarik hubungannya dengan sosiologi ya, karena Iya, betul. ada gambar-gambar yang bergerak, kemudian video juga, kemudian apalagi tuh yang itu sekalian kita gunakan. Kendalanya gini dalam Sway itu, kita misalnya pakai Google yang Form itu ya. Iya, harus punya akunnya gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, berarti untuk mengatasi kendala itu kira-kira gimana ya, Bu ya? Untuk mengatasi kendala itu. Saya belum punya solusi, Bunda, karena hubungannya dengan berbayar itu ya. Berbayar. Jadi domain SMA itu ya harus membeli akun Office 365 itu. Begitu. Jadi kayaknya mungkin belum ada solusi, jadi saya mungkin dari saya dulu menggunakan Sway, kemudian anak hanya bisa melihat aja, terus tapi ketika mengerjakan soal itu ini rada-rada kesusahan, itu kendala. Iya. Terus kemudian karya inovatif, kemudian yang publikasi ilmiah itu saya sudah membuat PTK 1, rencananya 1 lagi yang di kurikulum Merdeka. Kemudian saya karena suka membaca dan menulis, maka saya mungkin akan membuat tiga publikasi ilmiah yang artikel populer. Yang nilainya kan 1,5 ya, Bunda ya. Jadi dikali 3, kemudian buku pedoman guru mungkin juga akan saya buat. Nah, itu masih dalam rencana dan harus selesai itu misalnya saya bikin sampai akhir Desember. Jadi ini kan karena saya bertemu dengan Bu Prapti, kan saya minta solusinya. Itu jadi ya seperti itu, Bunda. Ya, Ibu, tadi kan rencana ya sudah ada yang mulai dilakukan ya, meskipun tadi masih saya belum puas gitu ya. Nah, belum puas. Nah, kira-kira itu tadi sampai maksimal Desember gitu ya, Bu ya? Maksimal Desember yang direncanakan. Betul. Harus sudah selesai semuanya. Harus sudah selesai. Berarti ada yang belum sama sekali dimulai atau belum direalisasikan dari yang tadi, yang sudah kan 3 ya tadi, Bu ya? Yang sudah 3, pengennya kan 5 gitu. 4 sama PTK ya? 4 sama PTK. Berarti ada yang belum sama sekali dimulai, Bu? Penunjang lah ya, Bu. Penunjang itu siapa? Penunjang itu kayaknya mungkin 1 doang kali ya, karena saya ketua MGMP. Jadi itu doang. Poinnya 1 ya? Iya. Poinnya 1 ya. Itu. Jadi kira-kira dengan itu maka saya dapat angka kreditnya sekitar 410 yang mau saya 410. Jadi mau saya idam-idamkan, cita-citakan 410 gitu. Jadi strategi itu jangka waktunya Desember, kemudian angka kreditnya itu 410. Itu Bu Prapti. Ya, baik Bu. Ternyata sudah lumayan ya kita ngobrol ya. Tadi Ibu pengen kenaikan angka kredit yang mengalami hambatan itu bisa hambatannya dihilangkan ya dengan angan-angannya 410 dan Ibu juga sudah mempunyai rencana-rencana, bahkan sudah sebagian terrealisasi, hanya masih belum puas nih, masih pengen nambah lagi nih. Dan Bu Sri juga sudah menyampaikan tadi, kalau saya dengar saya mau begini gitu untuk mencapai target Ibu ya Bu ya. Nah, asik juga ini ya. Jadi Ibu dari obrolan kita ini apa yang Ibu dapat nih? Yang sudah Ibu dapat nih? Mungkin kepuasan batin kali ya, sudah ngobrol masalah-masalah, kendala dengan Bu Prapti. Jadi sedikit lega lah intinya, karena
ada beberapa kendala yang kemudian mencari tahu solusinya. Jadi saya semangat lagi untuk menuliskan kembali. Semangat lagi untuk menulis kembali agar dapat mencapai tujuannya ya Bu ya, tadi ya 410 poin angka kredit. Iya, Gitu ya Bu benar. ya. Ya Benar. baik, mudah-mudahan nanti semangatnya terus sampai berhasil 410, sukses untuk kenaikan pangkatnya ya Bu ya. Saya nggak sabar nanti nunggu nih Terima bener, kasih. Desember 410 selesai berhasil goal 4A gitu ya kan, untuk syarat mengikuti UKKJ ya Bu ya. Betul, Baiklah Bu, membuka uji kompetensi. betul-betul untuk mengikuti uji kompetensi ya. Baik Bu, kayaknya kita sudah lumayan lama nih ya. Nanti saya Iya, tunggu Bunda. kabar-kabar dari Bu Sri lagi. Jangan sungkan nanti kalau ada sesuatu yang ingin kita obrolkan lagi ya Bun ya. Baik Bu, Bunda, sampai terima ketemu lagi kasih atas dengan kabar kesempatannya. baiknya nanti ya, sama-sama. Saya tunggu kabar baiknya nanti 410 Oh, dapat diperoleh, oke. tetap semangat ya Bu ya. Baik Bu, sampai Terima ketemu kasih, lagi. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.